Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Hidup sehat tanpa keluhan penyakit nampaknya menjadi cita-cita bagi semua orang. Namun yang penting diketahui bahwa hal tersebut tak dapat terwujud jika tak diikuti dengan pola hidup, pola makan, olahraga rutin, dan manajemen stres yang baik. Harapan hidup sehat itu juga diinginkan Tita, wanita usia 45 tahun. Namun sayangnya ia memiliki keluhan kolesterol tinggi, membuat ia mengalami gangguan tidur sehingga kualitas istirahatnya terganggu. Tak hanya itu, keluhan migrain yang sakitnya menambah berat kesakitan yang dirasakan tubuhnya. Kita ingatkan kembali bahwa kadar kolesterol dalam tubuhnya tinggi, meningkatkan risiko serangan stroke, jantung, gagal ginjal, gangguan organ reproduksi, dan organ tubuh lainnya. Bagaimana keadaan Tita saat ini? Apa saja yang dilakukan untuk mengatasi keluhan kesehatannya? Simak pembahasan lengkapnya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami kembali lagi bersama dengan Anda, saya dan juga Kak Ronald di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami harapkan semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat ya. Pandemi belum selesai, begitupun kami dalam melaksanakan syuting acara ini tetap menerapkan protokol 3M dengan ketat karena kami semuanya melakukan tes sebelum melakukan syuting. Ya, alhamdulillah semuanya hasilnya negatif. Kami juga menggunakan face shield dan tetap menjaga jarak. Itu yang paling penting. Ngomongin soal cek nih, Kak. Masalah kesehatan juga harus rutin dong. Oh iya dong. Terlebih saat pandemi kita harus tahu status kesehatan kita seperti apa. Cek darah rutin? Rutin lah. Hasilnya oke? Aman. Wih, keren. Pemirsa juga? Iya dong, harus ya. Dan seperti biasa, salah satu teman berbincang mengenai masalah kesehatan ada Mas Boyke di sini. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Tantri. Dan juga ada Bu Tita di sini yang hadir. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak Tantri. Ini sih kalau lihat dari senyumnya udah bisa senyum sekarang. Senyumnya manis sih. Tapi katanya ada migrain parah ya, Bu Tita? Sangat parah. Sampai rasanya? Sampai rasa ada tekanan di bola mata tuh seperti rasa mau keluar. Astaga, gitu. berapa lama? Udah lama. Setahun terakhir ini. Jadi sebetulnya udah migrain udah 1 tahunan ini. Iya. Kemudian makin parah. Makin parah, jadi sangat mengganggu. Ya itu tadi kan saya bilang tekanan di bola mata tuh udah rasa kayak mau keluar. Jadi kalau sudah kambuh gitu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu biasanya kalau udah kambuh, kalau kerja gitu gimana ya? Saat kerja di kantor otomatis kan saya harus menghindari radiasi dari laptop gitu ya. Jadi saya usahakan untuk jalan dulu sebentar gitu sedikit baru saya balik lagi. Tapi kan kalau kondisi kerja gitu kita terbatas ya, jadi tetap harus ya sudah dipaksakan saja gitu. Dan nggak hilang? Nggak hilang. Kalau dulu masih bisa hilang dengan dibawa tidur, tapi di setahun terakhirnya itu udah nggak bisa sama sekali. Nah, jadi apa yang Ibu Tita lakukan? Kan nggak mungkin membiarkan terus sakit itu kan? Itu dia, karena jujur saya agak takut tadi. Saya agak takut berobat karena pasti kan kalau berobat harus ada treatment khusus lah gitu ya. Iya, pasti betul. Jadi saya nggak lakukan itu gitu ya. Itu karena takutnya, jadi saya hanya bawa istirahat aja deh. Tapi minimal cek dong ke laboratorium. Akhirnya saya cek. Akhirnya. Karena mau nggak mau ya, karena sudah terlalu mengganggu, akhirnya saya cek. Dan hasilnya ternyata kolesterol saya cukup tinggi. Berapa itu, Bu? 280. Wow. Nah ini bisa jadi ini mungkin penyebabnya Mas Boyke migrain hebat itu karena kolesterol tinggi bisa? Bisa. Migrain ini adalah satu jenis keluhan yang bisa penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena gangguan hormon, emosional, stres, depresi, ya. Bisa juga karena gangguan pembuluh darah ataupun gangguan darah yang kental. Karena darah yang kental tersebut ya akibatnya terjadi kekurangan oksigen atau kekurangan nutrisi, akibatnya timbullah migrain ya. Jadi itu manifestasinya. Nah, yang perlu kita harus ingat adalah bahwa kita harus mempunyai, kalau dengar dari cerita di sini, darah yang sehat, baik pembuluh darah maupun alirannya. Nah, supaya kolesterolnya tidak tinggi, apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu pola makan. Ya, hindarkan makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya. Kemudian yang kedua, apa yang mesti dilakukan? Olahraga yang cukup. Ya, supaya sebagian juga terbakar kan kalorinya. Kemudian tidur yang cukup dan tadi manage stres dengan baik. Itu adalah upaya-upaya yang kita harus lakukan agar tubuh kita sehat. Tetapi sekali lagi kuncinya tetap di pembuluh darah dan aliran darah yang
harus sehat. Kalau kita ngomongin soal kesehatan, berarti riwayat kesehatan keluarga juga menjadi penting juga ya, Mas? Iya, Boyke, ya? tentunya. Dari misalnya ayah, ibu, itu ada memang yang kolesterol tinggi? Memang ada, Mbak. Jadi ayah saya memang dulu meninggal karena stroke. Dan sebelum kena serangan stroke itu memang ada pengentalan darah. Jadi ini satu contoh lagi pemirsa, darah yang kental di cerita nyata ternyata mengakibatkan ayahnya terkena stroke. Sekali lagi, karena darah yang kental itu menyumbat di kepala terjadi stroke, menyumbat di jantung serangan jantung, menyumbat di sebagian mungkin di mata atau di ini menimbulkan migrain. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Tita ini. Ibu juga ada riwayat dari ibu? Iya, ibu juga kolesterol tinggi juga. Kiri kanan. Iya, makanya akhirnya itu yang membuat saya benar-benar lebih aware gitu ya untuk jaga kesehatan sebenarnya itu juga. Nanti kita mau tanyakan lebih lanjut lagi ya, Karona dan juga Mas Boyke ke Bu Tita. Jadi bagaimana caranya kemudian Bu Tita bisa tersenyum dengan manisnya duduk bersama kita? Pasti ada solusi dong. Tanpa merasakan migrainnya yang pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Pasti pemirsa di rumah juga pengen tahu, kok bisa sekarang senyum seperti ini? Gitu kan. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk punya hidup yang jauh lebih sehat. Ini dia Mas Panji. Pemirsa, jangan anggap remeh kolesterol yang tinggi. Tadi sudah dengar cerita kan, kalau kolesterol yang tinggi ini bisa menyebabkan serangan stroke. Makanya jangan takut juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga kita tahu nih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Seperti misalnya memilih menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini sudah puluhan tahun diteliti dan sudah banyak juga penelitian-penelitian ilmiah yang menyatakan bagaimana teknologi laser dapat membantu mengendalikan kolesterol dan mengurangi resiko serangan stroke dan juga serangan jantung. Dan di Indonesia sekarang sudah hadir teknologi laser yang lebih praktis, yang lebih portable. Seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan kiri saya. Namanya adalah Dokter Laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser yang dapat membantu untuk melancarkan aliran darah, membantu mengendalikan kolesterol, dan membantu mencegah serangan stroke dan juga serangan jantung. Nah, sekarang di layar Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba ambil handphone Anda dulu, kemudian difoto sebentar, supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan, sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana manfaat dokter laser ini bagi kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kalau misalnya saya dan Tantri membawakan acara ini dalam keadaan migrain? Otomatis kami tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, produktivitas menurun, atau mungkin Anda yang sedang menyaksikan acara ini dalam keadaan migrain. Sama saja. Menonton pun pasti menjadi tidak nyaman. Ya? Betul. Seperti yang dialami oleh Bu Tita, tamu kita hari ini yang bercerita bahwa migrainnya itu sangat parah setahun belakangan ini. Rasanya seperti apa? Rasanya sampai kayak bola matanya itu mau keluar. Jadi bayangin bagaimana kesehariannya gitu ya. Yang kemudian sangat terganggu pekerjaannya, aktivitasnya. Tidur pun juga nggak bisa, nggak nyenyak tidurnya karena memang ada sakit migrain yang mengganggu sekali dalam keseharian. 3 hari sekali muncul, tapi sekarang beliau datang ke sini memenuhi undangan kami, senyumnya juga tampak lebar, pasti dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada waktu kena migrain itu kan, Bu? Puji Tuhan, saya ketemu satu teknologi laser. Itu yang saya gunakan membuat hidup saya lebih baik sekarang. Karena saya sudah tidak mengalami lagi yang namanya tekanan di bola mata, migrain itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu benar-benar membuat saya lebih nyaman ya menikmati keseharian dan seluruh aktivitas saya, otomatis lebih bersemangat. Sudah berapa lama menggunakan teknologi laser, Bu? Saya baru 3 bulan menggunakan. Baru 3 bulan. Menggunakan 3 bulan menggunakan, tapi yang namanya migrain itu hilang. Hilang hanya dalam 2 kali pemakaian itu sudah. 2 kali pemakaian, padahal migrain itu sudah menemani Ibu dari sejak SMA. Betul, sudah menahun. Kolesterolnya udah pernah dicek lagi ke lab belum, Mbak? Sudah. Sudah, terus? Sudah. Mengalami penurunan yang cukup signifikan dari waktu awal 280
dalam 1 bulan pemakaian langsung turun ke 226. Ya justru saya ingin tahu, dengan riwayat papahnya Itu dia. mengalami pengentalan darah dan kena stroke, apakah ibu memeriksakan diri pun karena melihat pengalaman itu? Iya, betul. Justru karena pengalaman dari orang tua ya, baik ayah maupun ibu, otomatis membuat saya berpikir panjang gitu. Nggak mau mengalami hal yang sama gitu kan. Makanya saya berusaha untuk mengobati rasa sakit saya itu, dan puji Tuhan saya ketemu teknologi laser ini. Pasti pemirsa juga bertanya, kok bisa sih teknologi laser berbuat seperti itu? Nah begini, teknologi laser ini sebenarnya sejak ditemukan nih Kang Ronald, ya Bu Tita, sejak tahun 1960-an. Tapi kita mengenalnya zaman dahulu itu tentu untuk muka ya, supaya muka kita menjadi bagus ya, ataupun teknologi laser untuk fisioterapi. Tapi ini adalah memang teknologi laser khusus untuk darah. Sekali lagi, khusus untuk darah dan pembuluh darah. Tadi kita sudah katakan bahwa kemungkinan besar terjadinya penumpukan kolesterol tadi itu mengakibatkan migrain. Betul. Yang karena dengan diperbaikinya aliran darah yang kental tersebut, otomatis kolesterolnya juga turun dan migrainnya juga hilang. Kenapa sih kolesterolnya bisa turun? Begini, ada yang namanya di dalam sel darah itu mitokondria. Ya. Mitokondria ini kerjanya menghasilkan energi. Sinar laser ini dia akan mengaktifkan mitokondrianya sehingga dia akan mengubah kolesterol juga gula menjadi energi. Akibatnya apa? Kolesterolnya turun, gula darahnya juga turun. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa juga terjadi? Karena tadi keping-keping darah yang menyumbat ya, sehingga kan terasa mata berat dan sebagainya itu akan dicegah penempelannya ya. Dan yang sudah menempel itu akan dilisis atau akan diuraikan. Dua mekanisme tadi inilah yang membuat Ibu Tita ini sekarang tampak sehat, nggak pernah lagi merasakan migrainnya yang sudah 28 tahun dan juga kolesterolnya juga turun. Ini selain kemudian kita sudah bisa melihat bagaimana Bu Tita merasa terbantu dengan teknologi laser ini, ada cerita dari Pak Herli, ini juga punya keluhan kesehatan tapi juga berusaha memperbaiki kehidupannya. Kolesterol tinggi sama. Oh, sama juga. Makanya tinggi. kita lihat sama-sama ceritanya ya. Ini dia Pak Herli. Saya makannya tidak teratur. Kemudian saya punya keluhan sakit di tengkuk saya. Setelah saya coba ke laboratorium, ternyata kolesterol saya tinggi, mencapai 300. Saya menggunakan teknologi laser. Teknologi itu juga yang bisa berguna buat saya, dan saya sekarang merasa lebih enak, merasa nyaman di badan karena kolesterol saya sekarang sudah tidak tinggi lagi. Itu yang saya rasakan, dan kenyamanan itu yang penting dalam tubuh kita untuk membuat kita juga selalu fit, sehat. Iya. Senang ya. Pemirsa, rasa yang tidak nyaman diakibatkan karena migrain ini bisa jadi penyebabnya adalah kolesterol yang tinggi. Untung dalam tanda kutip ada komplikasinya ya? Masih migrain. Untung dalam tanda kutip. Ya, nggak seperti papahnya ya. Nah, coba kalau misalnya seperti Papa almarhum kan ya, kena stroke atau jantung. Itu mah bisa fatal, mematikan. So semuanya juga bisa kan dalam satu waktu tersumbat semuanya gitu kan? Jadi itu tergantung Bu, menyumbatnya di mana. Kalau menyumbat di pembuluh darah kepala di otak, ya sini otak, ya stroke, jantung ya serangan jantung, ginjal, gagal ginjal. Tapi yang saya ingin ingatkan adalah bahwa tolonglah mereka-mereka yang punya riwayat keturunan nih, kan ini kan jelas kan ada keturunan, papah mamahnya ada kolesterol tinggi, coba menggunakan teknologi laser, jangan sampai kita terkena dulu baru kita sadar gitu loh. Dan sekarang sih udah anak-anak udah menggunakan juga kan? Sudah. Nah, ini kan satu contoh. Takutnya keturunan lagi tuh. Bahwa dengan satu teknologi itu memiliki satu teknologi laser bisa digunakan oleh anak-anak juga, karena mungkin Bu Tita juga takut anak-anaknya kan ada keturunan dari beliaunya, ada keturunan dari kakek neneknya. Jadi gaya hidup bisa barengan, gaya hidup sehat tuh bisa bareng-bareng juga ya. Bu, suami pakai juga kan? Iya, satu keluarga kami menggunakan. Mungkin Anda masih ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai teknologi ini, kita akan segera ke Mas Panji untuk informasi lebih jauhnya bagaimana bisa membantu kolesterol tinggi ini termasuk mencegah komplikasinya. Mas Panji. Pemirsa, tujuan kami menghadirkan dokter laser ini ke Indonesia 10 tahun yang lalu adalah supaya Anda dan keluarga Anda bisa menjadi lebih sehat. Dan
Kami paham bahwa keluhan-keluhan kecil ini bisa mengganggu keseharian bahkan kehidupan Anda. Dan ketika ada teknologi yang bisa membantu meringankan hidup Anda, membantu untuk menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga, ya kenapa tidak kita manfaatkan? Karena sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk merasakan manfaat dari dokter laser dengan hubungi nomor telepon yang tertera supaya Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, pemirsa, tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan maha sempurna. Ya, tubuh kita ini sangat-sangat pintar. Jika terjadi sesuatu yang salah dalam tubuh, tubuh memberikan tanda, memberikan alarm. Masalahnya kita seringkali menganggap sepi alarm itu. Abai, cuek. Abai, cuek. Migrain yang dialami oleh Ibu Tita itu adalah alarm bahwa terjadi ada sesuatu yang salah di tubuhnya. Setelah dicek benar ternyata kolesterol dalam darahnya tinggi. Nah, ini Bu Tita beruntung ya Bu, ada tanda-tanda, ada alarmnya. Banyak juga kasus yang nggak ada tanda-tandanya, merasa sehat, tahu-tahu tiba-tiba udah terjadi komplikasi gitu kan Mas Boyke ya? Iya, saya ingin mengingatkan aja ya Bu ya, dan juga pemirsa di rumah, tolonglah ya. Yang namanya aliran darah lancar itu sangat perlu karena semua organ-organ vital, sebut apa? Otak, jantung, limpa, liver, organ keperkasaan, ya, mata, semua membutuhkan aliran darah yang lancar karena dia akan memberikan nutrisi dan oksigen ke sana. Oleh karena itu sebenarnya ya di dalam hidup itu kita mesti menjaga supaya aliran darah itu tetap terpelihara. Masalahnya adalah kita ini seringkali lupa ya untuk menjaga pola hidup sehat, pola makan masih sembarangan. Lupa atau malas, Mas Boyke? Mas, kamu sudah alarm, papahnya, ibunya ada darahnya kental, kena stroke, tapi kan lupa juga, makanya masih kadang-kadang sembarangan juga. Olahraga masih kurang, ya kan? Tidur juga kurang karena pekerjaan-pekerjaan dari kantor. Nah itu semua ya kalau kita memang akan berusaha keempat pilar tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa sempurna, ya kan ada teknologi sih. Apa salahnya sih kita menggunakan teknologi yang memang dibuat untuk kesehatan kita. Dengan teknologi itu kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kualitas darah kita terutamanya menjadi lebih baik. Oleh karena itu teknologi laser yang sudah dibuktikan dengan jurnal ilmiah, yang sudah sekian tahun penelitiannya itu ya bisa kita gunakan ya, baik sebagai pencegahan ya bagi keluarga yang memang ada keturunan mungkin gula, kolesterol ya, masih merokok, masih kurang buat olahraga, untuk pengobatan ya seperti yang dialami migrain atau yang sudah kena stroke atau sudah kena pasang ring jantung, jangan sampai tambah ringnya, stroke-nya berulang, atau untuk rehabilitasi jangan sampai habis stroke kemudian komplikasinya lagi adalah pikun atau kena diabetes, gangren. Itu semua oleh karena itu teknologi laser bisa bekerja untuk pencegahan, pengobatan dan juga rehabilitasi. Dan ini sudah dilakukan di rumah ya Bu ya? Iya. Ibu kan karena memang ada keluhan, sementara suami nggak ada keluhan tapi menggunakan teknologi laser juga. Iya, tetap menggunakan karena saya pikir kan untuk saat ini kita semua pasti maunya kualitas hidup baik ya, sehat. Kita ingin punya masa depan bersama anak-anak nanti. Malah kalau bisa kan lihat anak cucu gitu. Habis kita harus sehat kan. Tidur nyenyak, bangun pagi pun itu segar sekali Mbak. Kalau dulu kalau misalnya kita habis kerja malam tidur agak kurang terus kerja berat gitu ya, bangun pagi tuh kayaknya aduh malas gitu ya Mas. Kalau sekarang tuh enggak, bangun tuh udah langsung energi gitu ya. Pengen tahu penjelasannya? Pengen tahu kan pemirsa penjelasannya kok bisa? Nah, bagi Ibu Tita ataupun wanita-wanita yang sudah menunjukkan mau premenopause, menopause itu kan estrogen turun ya. Otomatis melatonin, hormon yang membuat kita tidur nyenyak juga turun. Teknologi laser ini membantu mengaktifkan melatonin kembali sehingga tidurnya lebih nyenyak dan bangunnya juga lebih segar seperti yang dialami oleh Bu Tita ini. Senang kehadiran Ibu Tita di sini. Nambah lagi satu narasumber pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Keluhannya macam-macam. Betul. Ya ada yang dari migrain kayak Bu Tita,
ada yang diabetesnya, ada yang kolesterolnya, kan yang intinya adalah semuanya itu yang berbahaya, komplikasinya. Ujung-ujungnya dan yang mesti diingat bukan itu, bahwa semua itu tergantung pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Harus lancar alirannya. Bu Tita sendiri ada nggak kemudian harapan atau juga mungkin catatan-catatan penting untuk pemirsa ataupun juga siapa saja yang menonton yang aduh saya tuh udah ngalamin sendiri loh nggak enaknya kolesterol tinggi ini loh gitu. Iya, kalau saya boleh pesan kepada semua masyarakat untuk bisa lebih menjaga kesehatan, jangan seperti yang saya alami. Bagus saya masih ada alarm yang tadi dibilang ya, walaupun cukup lama sebenarnya buat sadar kalau ternyata saya sakit gitu ya. Karena saya pikir selama ini kan aman-aman saja gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya. Salah satu caranya ya otomatis kita juga harus rajin cek ya. Betul. Jangan seperti saya juga karena takut ketahuan penyakitnya, jadi takut cek. Tapi sekarang udah rutin kan Bu? Sudah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup dan gaya hidup yang sehat. Betul. Terima kasih banyak Bu Tita. Sehat terus ya Bu Tita. Mas Boyke terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Tantri, Kang Ronald. Ya, terima kasih juga kepada Anda para pemirsa setia Go Healthy sudah selalu bersama dengan kami untuk bisa memberikan informasi dan berbagi cerita mengenai kesehatan dan juga gaya hidup yang tepat untuk bisa punya hidup yang jauh lebih sehat. Kita akan segera bertemu dengan Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk yang punya kolesterol tinggi. Nah, ini menjadi penting ataupun juga komplikasinya, Kang. Nah, hati-hati untuk mencegah komplikasi dari kolesterol seperti stroke atau penyakit jantung. Mas Panji silahkan. Pemirsa, kualitas darah yang baik ini menjadi salah satu kunci untuk kita menjaga kesehatan kita. Makanya, yuk kita lakukan medical check up. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan, dan Anda juga bisa melengkapi kesehatan Anda dengan teknologi yang dapat membantu kesehatan Anda dan keluarga, seperti dokter laser ini. Karena ketika kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini hanya 2 kali saja loh dalam 1 hari. Sehingga ketika Anda memiliki 1 dokter laser, 1 keluarga bisa menggunakannya secara bergantian. Dan kita akan merasakan berbagai macam manfaat, seperti untuk membantu meningkatkan kualitas darah dengan cara mengurangi kekentalan darah, menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke, membantu juga untuk mengurangi yang namanya kolesterol, kemudian gula darah, dan juga tensi kita. Dan tidak hanya itu saja, ketika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda juga akan memiliki intranasal therapy kit yang dapat digunakan pada rongga hidung untuk mengurangi keluhan-keluhan di area kepala seperti migrain dan juga membantu proses pemulihan stroke. Ada juga laser pad yang dapat digunakan secara lokal untuk membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi rasa nyeri. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk memantapkan hati. Bulatkan tekad, ambil keputusan, hidup lebih sehat. Hubungi kami sekarang juga dan rasakan manfaat dokter laser. Metro TV